Bagi banyak negara, memiliki wilayah yang dinominasi pegunungan dan jauh dari akses laut lepas adalah sebuah tantangan logistik. Tapi tidak bagi Iran. Bagi Teheran, sekumpulan pegunungan yang mengelilinginya justru diubah jadi benteng alami yang hampir mustahil ditembus musuh. Benteng itu disebut sebagai Pegunungan Zagros. Bahkan Iran mampu mengubah tantangan geografis ini sebagai berkah dengan membangun kota rudal di dalam perut bumi. Sebuah instalasi militer masif yang siap meladeni ancaman udara maupun darat dari musuh-musuhnya. Lantas, apa itu Pegunungan Zagros? Untuk memahami kekuatan pertahanan Iran, kita tidak bisa hanya melihat pada deretan rudal atau pasukan militer Teheran saja. Kita harus melihat ke bawah, ke tanah Persia yang mereka pijak. Dan inilah Pegunungan Zagros, tulang punggung keamanan Iran yang disebut sebagai Fortress Iran atau Benteng Iran. Secara topografi, Zagros bukan sekadar jajaran pegunungan biasa. Peneliti Stanford, George Friedman telah mengupas tuntas soal Pegunungan Zagros dalam tulisan berjudul The Geopolitics of Iraq, Holding the Center of a Mountain Fortress. Dalam tulisan itu dijelaskan, Pegunungan Zagros terbentang sekitar 1.500 km dari perbatasan barat laut Iran. Pegunungan Zagros adalah bagian Iran di barat laut yang berbatasan langsung dengan Turkiye dan Armenia. Sementara di bagian tenggara pegunungan adalah perbatasan Iran dengan Selat Hormuz. Pegunungan Zagros masih terbentang hingga perbatasan Iran dan Irak. Tapi di bagian ini, medan pegunungannya mulai datar. Medan di Pegunungan Zagros ekstrim karena terdiri atas puncak-puncak tinggi dan lembah curam yang mustahil ditembus kendaraan lapis baja atau tank. Selain sulit dilalui senjata darat, Zagros juga bisa menciptakan radar clutter atau gangguan sinyal alami di lembah-lembahnya yang dalam. Hal itu penting untuk menyulitkan pesawat musuh atau satelit yang melacak pergerakan aset militer di darat. Selain itu, puncak yang tinggi pun memungkinkan Iran untuk menempatkan radar dan baterai anti pesawat di ketinggian supaya bisa memberikan jangkauan lebih luas terhadap pesawat yang datang dari arah barat. Iran sebenarnya sudah sangat mengenal medan Pegunungan Zagros sejak lama, bahkan sejak era Kekaisaran Persia. Adaptasi akan kondisi medan ekstrim pegunungan inilah yang menjadikan Zagros sebagai fondasi kejayaan Kekaisaran Persia yang kelak jadi Iran modern. Friedman menjelaskan, bangsa Persia sejatinya berasal dari Pegunungan Zagros, dikenal sebagai bangsa pejuang. Dari Zagros, mereka kemudian menaklukkan dataran-dataran rendah di lembah Tigris dan Efrat. Friedman menjelaskan jauh lebih mudah bagi bangsa pegunungan, yakni bangsa Persia, untuk turun dan menyerbu dataran rendah daripada sebaliknya. Itulah kenapa bangsa Persia bisa menaklukkan wilayah subur di lembah sungai Tigris dan Efrat. Kekaisaran Persia menggunakan wilayah Pegunungan Zagros sebagai panggung untuk mengawasi dataran rendah di baliknya, yakni Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Cerdiknya, setiap dataran yang ditaklukkan tidak langsung dikontrol penuh. Persia saat itu memilih memberikan otonomi yang luas kepada wilayah yang ditaklukkan. Dan alih-alih melakukan penindasan total, Kekaisaran Persia memilih untuk menghormati budaya wilayah taklukannya dan memastikan mereka menerima manfaat dari sistem Kekaisaran Persia. Jadi, wilayah taklukan itu tidak akan melakukan pemberontakan di pegunungan yang tentu akan sulit diredam. Tujuannya agar wilayah itu tetap bisa menjadi akses Kekaisaran Persia untuk tetap mengirim perbekalan bagi perang dengan aman lewat pegunungan yang memiliki medan sulit. Dan di era Iran modern, Pegunungan Zagros kini telah berevolusi. Mereka bukan lagi sekadar batu dan tebing curam. Karena Iran, terutama Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, telah membangun apa yang mereka sebut sebagai kota rudal. Sebuah perisai untuk melindungi kekuatan pemukul mematikan Iran di perut bumi. Dengan memanfaatkan struktur batu granit yang keras, IRGC telah membangun labirin terowongan ratusan meter di bawah tanah. Bukan sekadar bunker sempit, fasilitas ini dirancang sedemikian rupa hingga mampu menampung truk peluncur rudal balistik raksasa. Ada rudal Kibar Shekam, Haji Qasim, Gadarha, Sejil, hingga Emad.
Saking banyaknya rudal di gudang itu, Komandan Angkatan Udara IRGC, Haji Sadeh menyebut perlu waktu 2 tahun untuk mengungkap semua situs rudal itu. Mantan pemimpin IRGC, Mendiang Hossein Salami, juga sempat bilang kota rudal itu juga mencakup landasan peluncuran untuk rudal jarak jauh yang memiliki jangkauan presisi hingga ratusan kilometer. Strategi ini menciptakan kekebalan fisik yang ekstrim. Iran mengeklaim kota rudal membuat aset-aset strategis aman dari hantaman bom penghancur bunker konvensional seperti punya Amerika Serikat. Menyerang Iran melalui invasi darat bukan sekadar tantangan militer, melainkan sebuah kebodohan strategis. Pernyataan keras dari mantan pejabat CIA Kenneth Pollack itu muncul dalam buku Unthinkable, Iran, The Bomb and American Strategy. Lembaga think tank RAND juga meluncurkan 2 laporan yang mengungkap pentingnya pegunungan Zagros bagi perang asimetris Iran. Laporan itu berjudul Iran Security Policy in the Post-Revolutionary Era karya Daniel Byman dan The Rise of the Pasdaran karya Frederick Wehrich. Berdasarkan 2 laporan itu, ada 4 hal yang membuat pegunungan Zagros penting bagi perang asimetris Iran. Pertama, Iran memanfaatkan kondisi geografis Zagros sebagai alat penjara atau deterrence. Zagros berfungsi sebagai penghalang alami yang sangat sulit ditembus pasukan invasi darat dan bisa jadi medan terjal yang dapat memakan hidup-hidup pasukan musuh. Kedua, IRGC memanfaatkan Zagros untuk mewujudkan doktrin penolakan atau denial doctrine. Sebuah doktrin yang dirancang untuk memaksa musuh seperti Amerika Serikat membayar harga yang sangat mahal, mulai dari kehilangan banyak personel sampai peralatan. Karena di medan pegunungan seperti Zagros, tank atau kendaraan berat canggih Amerika Serikat jadi kehilangan taringnya karena keterbatasan ruang gerak. Sementara Iran juga telah membuat unit-unit kecil yang lincah untuk beroperasi di medan pegunungan yang sempit dan berliku. Lewat unit-unit kecil yang lincah itu, Iran bisa melakukan taktik hit and run, di mana mereka melakukan serangan mendadak lalu menghilang kembali ke pegunungan. Taktik itu bisa membuat pasukan invasi darat kelelahan secara logistik, mental, dan fisik. Ketiga, sebagai perlindungan bagi aset strategis, contohnya kota rudal bawah tanah. Lewat penguasaan pada pegunungan Zagros, Iran juga bisa tetap aktif menjaga jaringan kontak lintas dunia muslim, sembari memastikan pusat kekuatan mereka di dalam negeri tetap aman. Keempat, konsolidasi kekuatan domestik. Bagi IRGC, penguasaan atas medan sulit seperti pegunungan Zagros adalah pilar utama keamanan Iran. Dengan menguasai medan, IRGC bisa memastikan bahwa setiap ancaman di wilayah perbatasan pegunungan, baik itu pemberontakan etnis maupun invasi asing, bisa ditangani lewat kekuatan militer dan penguasaan medan. Pada akhirnya, pegunungan Zagros adalah bukti nyata bagaimana geografi bisa menjadi penentu nasib sebuah bangsa dan strategi melumpuhkan musuh. Bagi Iran, Zagros bukan sekadar pembatas wilayah, melainkan sebuah warisan pertahanan yang melintasi zaman. Dari era pejuang Persia kuno hingga era teknologi rudal balistik masa kini, strategi membangun kota rudal di perut bumi dan memanfaatkan setiap tebing curam sebagai perisai telah mengubah Iran menjadi sebuah labirin mematikan bagi siapapun yang mencoba mengusiknya. Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah yang tak menentu, Zagros jadi salah satu penentu. Selama Zagros masih berdiri kokoh, Iran mungkin akan tetap menjadi benteng yang sulit untuk diruntuhkan. Iran bisa jadi salah satu contoh terbaik di dunia tentang bagaimana sebuah negara mampu menaklukkan tantangan alam dan mengubahnya menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.